Bismillahirrahmanirrahim. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa ba'lah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asyraf, para sahadat, para habaib, wabil khusus ingkang kula hormati sahibul fadilah Mbah Yai Marzuki Mustamar, atalallahu baqakum, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat. Yang saya hormati Sayyid Zulfikar, yang saya hormati para ulama, para kiai, pejabat pemerintah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita semua bersama-sama memperingati haul Mbah Samsuddin Batu Ampar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah beliau dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya beliau dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya hanya menambahi saja yang sudah disampaikan oleh Mbah Yai Marzuki. Ada sebuah kejadian peristiwa yang sangat tragis di Indonesia ini. Sebetulnya kejadian itu pernah ada kejadian di Mekah. Kejadiannya apa? Peristiwanya apa? Peristiwanya satu, ada seorang ibu-ibu berasal dari Mesir membawa anaknya umur kira-kira 4 tahun 5 tahun. Kemudian si ibu itu rencana mau berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu di Madinah, ya bukan di Mekah. Begitu mau ziarah, dia menyetop taksi, mobil berhenti, masuk ke dalam mobil. Begitu masuk ke dalam mobil, di sepanjang jalan si ibu selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan si ibu itu berpesan kepada anaknya, ya bunai salli ala nabi ala nabiyina Muhammad, kamu bersolawatlah nak kepada Nabi Muhammad, kita ini mau berziarah kepada beliau. Akhirnya si anak itu ikut bersolawat. Rupanya si supirnya itu Wahabi. Akhirnya bertanya kepada si ibu, bu, apa yang ibu perintahkan tadi kepada anak, bu? Kata si ibu bilang, saya merintahkan supaya anak saya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si supir itu bertanya lagi, ibu memerintahkan anak solawat itu dalilnya apa? Ibu mau berziarah kepada Rasulullah ke Madinah, ke Masjid Nabawi, mau ke Rasulullah, sebelumnya kemudian baca solawat, itu dalilnya mana? Qurannya mana? Hadisnya mana? Kata si ibu bilang bahwasanya saya bersolawat kepada Rasul, kepada Nabi itu karena saya mengungkapkan rasa cinta kepada beliau, dan menurut saya rasa cinta itu tidak membutuhkan dalil. Orang demen, orang cinta itu nggak butuh dalil.
Kenapa? Karena dalil itu adalah pekerjaan logika dan akal, sedangkan yang namanya cinta itu adalah min af'alil qulub, adanya dalam hati. Akhirnya terjadi perbedaan, perdebatan. Tidak bu, ibu harus ada dalilnya. Kalau ibu nggak ada dalilnya berarti ibu menentang Quran, menentang hadis. Kata si ibu bilang, apa urusannya dengan sampean? Urusannya sampean itu mengantarkan saya ke Madinah, mengantarkan saya ke Masjid Nabawi, kenapa mengurusin saya? Urusan masalah baca sholawat atau tidak, masa saya sholawat kepada Rasulullah dianggap menentang Quran dan hadis? Ya enggak, pokoknya ibu kalau banget tuh. Kata si ibunya bilang, nak tetap baca sholawat, nak jangan turuti orang itu, baca sholawat. Si supirnya malah marah. Kalau begitu ibu namanya kafir. Ibu kafir, ibu berarti memerintah anaknya untuk kafir, berarti anaknya ibu kalau melaksanakan kafir. Si anaknya ikut bersolawat, kata si supir bilang, dasar anak kafir. Dan kejadian tragis itu terjadi. Setelah itu kemudian tiba-tiba terjadi perdebatan, pertengkaran. Tiba-tiba mobilnya diberhentikan di pinggir jalan. Begitu di mobilnya diberhentikan di pinggir jalan, kemudian si sopir itu kemudian menyuruh ibu itu keluar dan mau berbuat yang tidak baik, mau memukul ibu. Akhirnya si ibu ditutup pintunya, pintu mobilnya didobrak, dipukul pakai batu, kaca mobilnya sampai pecah, ibunya diseret, anaknya diseret, sambil berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, kafir, kafir, kafir. Itu anaknya namanya Ibrahim. Itu anak umur 4 tahun disembelih di depan ibunya karena sudah dianggap kafir. Ini bahayanya Wahabi seperti ini, bahayanya doktrin sesat seperti ini. Saudara-saudara sekalian, ini terjadi di Mekah. Sekarang ada lagi saudara-saudara sekalian yang terjadi di Indramayu, tetangga saya, termasuk saudara-saudara itu masih ada hubungan saudara saya. Namanya Kyai Fariduddin. Itu terjadinya adalah tahun kemarin. Beliau termasuk pengurus Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah Nahdlatul Ulama Jatman, termasuk ketuanya. Beliau tarekat-tarekatnya adalah tarekat Syadziliyah, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, ngambil tarekat dari Aba Lutfi. Saudara-saudara sekalian, ada cerita yang sangat tragis. Ternyata itu sudah terjadi di Indonesia. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, tiba-tiba ba'dal maghrib ada seorang yang datang ke rumahnya Kyai Farid. Ini makanya saya minta kepada orang-orang Pamekasan harus jaga itu kiai, dibentengi itu kiai, apalagi semacam Baye Mustamar ini harus dibentengi. Saudara-saudara kalian, begitu datang kebenaran, kebetulan, saya tidak mau mengatakan semuanya, kebetulan yang datang itu jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, belum dipersilakan udah masuk. Kebetulan di rumahnya Kyai Farid itu adanya ibu nyaiknya. Kyai Faridnya lagi wirid Thariqah Syadziliyah di masjid bersama jamaah. Akhirnya saudara-saudara sekalian, si orang itu bertanya, bu, ya, mau ketemu dengan Pak Kyai, Pak Kyainya ada apa tidak? Kata ibunya, oh iya, Pak Kyainya lagi wirid Thariqah, ada di masjid. Itu saudara-saudara sekalian, ibunya yang lagi bawa anaknya umur 7 bulan. Itu si tamu itu ternyata rupanya Wahabi. Itu tidak banyak bicara apa-apa, langsung kemudian dia menyelinap keluar dari ruang tamu. Begitu kembali lagi langsung menebaskan goloknya. Ibunya ini dibacoki seperti hanya bacoki ayam, sambil berteriak Allah Akbar kafir, Allah Akbar kafir, Allah Akbar kafir. Ibunya ini langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah, ditangkis pakai tangan semampunya ibunya ini, sampai ibunya ini bacokan yang ada di tubuhnya lebih daripada 21 bacokan. Saya tanya, Islam macam apa orang kayak gitu? Kalau
Kalau sampai ada orang Pamekasan ikut mazhab Islam semacam ini, saya yakin mal'unun indallah, bakal dilaknat karena membunuh sama umat Islam. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, akhirnya ibunya langsung mengangkat dengan tangannya. Itu anaknya Kiai Farid, umur 7 bulan, Kiai, mau dipepes pakai golok, akhirnya diambil. Begitu ada ponakannya Kiai Farid datang menjerit karena lihat ibunya yang bersimbah darah, anaknya langsung dilemparkan, ditangkap kepada ponakannya Kiai Farid. Itu akhirnya tangannya ponakannya Kiai Farid ditebas, tangannya putus. Langsung langsung lari karena jarak antara rumahnya Kiai dengan Santri cukup jauh. Di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar, si ibunya dibacokin kayak bacokin ayam, kayak bacokin kambing. Kalau orang sudah didoktrin dengan doktrin Islam yang gaya-gaya iblis semacam ini, apapun akan dilakukan, kekufuran pun akan dilakukan. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, subhanallah, bukan saja mencaci maki para ulama, bukan saja menjelek-jelekkan mazhabnya Kiai, bukan saja meremehkan para ulama, para Kiai NU, bukan sekedar juga menginjak-injak Nahdlatul Ulama, tapi ini sudah arah ke pembunuhan terhadap para ulama NU. Mereka sebetulnya adalah gaya-gaya PKI, tapi menuduh orang-orang lain disebutnya PKI. PKI berteriak PKI. Kenapa ente melotot sama saya? Jangan melotot-melotot kayak gitu. Saudara-saudara sekalian, itu akhirnya saudara-saudara sekalian, saya tahu sendiri. Saya datang ke rumahnya beliau. Begitu saya, subhanallah, kiainya apa ibunya sudah tersungkur, darah bersimbah kemana-mana. Mungkin itu orang menyangka ibunya sudah mati. Itu ibunya hafizah Quran, ngajar hifdzul Quran. Ini Islam macam apa membunuh orang yang hafiz Quran? Islam macam apa membunuh kiai yang para ulama yang membawa nama Islam? Islam macam apa semacam ini? Kalau orang Pamekasan di Majah, ente juga bakal dilaknat oleh Allah. Jangan diam, saudara. Kalau terjadi kezaliman, jangan diam. Kalau terjadi sesuatu yang ada di Indonesia, jangan diam, bergerak. Anda itu bangsa besar. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, akhirnya saudara-saudara sekalian, begitu itu ceritanya, orang itu keluar, ibunya tersungkur. Ternyata alhamdulillah ibunya itu cuma pingsan karena kehabisan darahnya kurang. Waktu saya datang ke situ, begitu ada kabar, saya langsung datang ke rumahnya. Ibu-ibunya saudara sekalian, tangannya saja, di tangannya ada 11 bacokan, jari-jarinya putus semua. Itu jari-jarinya ibunya dibacok kayak bacok ayat. Allah berkafir, Allah berkafir. 10 jari-jari putus semua, dikasih pen disambung. Saya tanya kepada saudara, ini Islam apa PKI? Islam apa PKI? Orang Pamekasan kurang tegas dalam masalah itu. Islam apa PKI? PKI apa Islam? Model begini membawa nama bendera Islam, hancur Islam, guys. Subhanallah, pantesan orang Yahudi menyukai itu mazhab Islam semacam ini. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, akhirnya pada waktu saya datang ke situ, ibunya itu tangannya tubur semua. Dia bilang sama saya, Gus, ini tangannya, jarinya putus semua, Gus, ini sudah disambung sama pen. Di kepalanya, dibacok kepalanya ada 6 bacokan. Satu bacokan yang sebelah kiri itu menganga terbuka, makanya ibunya tidak begitu konsentrasi.
Kalau ngomong masih agak ngawur. Kenapa? Sebab sudah mengenai syaraf. Kalau ada apa-apa sama ibu nyai sampai kesadarannya hilang, sebagai dia adalah sebagai gudang daripada Quran, mengajari anak santrinya hifdzul Quran, ngajari Quran, ini orang mal'un indallah, bakal dilaknat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini, subhanallah. Orang semacam ini diikuti orang zaman sekarang. Gimana Ki? Ya, menjual takbir kalau kayak itu. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya ke sana itu Bu, itu kepalanya itu ada 6 bacokan Kiai, yang satunya menganga Kiai. Ibunya ini enggak begitu sadar kalau ngomong karena mungkin syarafnya kena. Subhanallah, ini orang hafizah Quran diperlakukan seperti ini. Saudara-saudara sekalian, sampai akhirnya saudara-saudara sekalian, akhirnya orang itu keluar dari rumahnya ibunyainya dibiarkan bersimbah darah. Itu ceritanya, dianya langsung mengejar Kiai Farid. Itu Kiai Faridnya lagi ada di masjid wirid Thariqah Syadziliyah. Dia langsung membawa golok, datang masuk ke masjid. Itu semua jamaah ditendang, diterobos. Dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kiai Farid kafir. Kiai Faridnya langsung ditekap dengan tangannya, itu lehernya digorok pakai golok, digorok pakai celurit Pak. Allahu Akbar kafir, Allahu Akbar kafir, Allahu Akbar kafir, seperti gorok kambing. Subhanallah, ini orang macam apa ini di Indonesia ini? Likulli sakit lakit, ada barang yang jatuh mesti ada yang mungut Kiai. Subhanallah, luar biasa saudara-saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudara sekalian, di sini saudara-saudara sekalian, begitu saya datang, begitu lihat Kiai Farid, ternyata di sininya ada gorokannya ada 9 gorokan. Untung Allah masih menyelamatkan beliau. Itu golok tajam Kiai Farid digorok 9 kali, enggak mempan. Ini saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara di sini kebijakan, kearifan, akhlakul kalimah yang diwariskan oleh Rasulullah, yang diterima oleh masyarakat Indonesia Nusantara, ini dihabisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dihabisi oleh orang-orang yang zalim. Maka saya katakan, siapapun yang melawan NU zalim, siapapun yang niat menghancurkan NU zalim. Dan saya yakin menghadapi NU tidak akan menang. Menghadapi NU gak bakal menang. Saudara-saudara sekalian, itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kita semua masyarakat Pamekasan hati-hati terhadap mazhab yang semacam itu. Di antaranya saudara-saudara sekalian, pada waktu zaman dulu terjadi pembantaian ulama, termasuk yang ada di Irak, termasuk yang ada di Taif, yang seperti Mbah Yai itu tadi disebutkan. Dan di mana-mana terjadi pertempuran saling mengkafirkan. Kenapa Afghanistan negaranya hancur? Karena antar umat Islam saling mengkafirkan. Kenapa Libya hancur? Karena antar umat Islam saling mengkafirkan. Karena yang datang semuanya Wahabi, sebelah sini Wahabi, sebelah sini Wahabi. Pada menyatakan dirinya adalah jundullah, pasukan Allah, yang dirinya mengatakan laskarullah, ini laskarnya Allah. Kata jundullah mengatakan laskar Allah kafir, kata laskar Allah mengatakan jundullah munafik. Perang membunuh antar umat Islam. Hancur itu Yaman, hancur itu Libya, hancur itu Syria, hancur itu Afghanistan, hancur itu Jordan, hancur itu Mesir. Saudara-saudara kalian, kita lihat negara Islam di mana-mana hancur, sampai kita malu. Begitu ada terjadi perperangan yang ada di Syria, orang Islam banyak minggat, larinya kemana? Kena ke Eropa. Mereka lebih aman, lebih tenang hidup di Eropa. Katanya Islam ini adalah agama yang bisa mengamankan, tapi nyatanya belum bisa menjamin umat Islam. Kenapa? Karena umat Islamnya tidak bisa mengejawantakan agama yang sebenarnya, karena umat Islamnya tidak bisa menerjemahkan bagaimana doktrin ajaran Islam sebenarnya. Disinilah Nahdlatul Ulama
muncul adalah sebagai alternatif dunia internasional bahwa inilah Islam yang sebenarnya. Kalau seumpama Said Qutb memiliki kitab hadza huwa din, ini adalah agama Islam, maka Nahdlatul Ulama mengatakan ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara sekalian, Anda sekalian ikut NU tidak usah khawatir tidak menang, pasti menang. Karena yang memenangkan NU bukan kiai, bukan ulama, bukan pemerintah. Yang memenangkan NU adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ada karomah yang tadi dituturkan oleh Mbah Yai Marzuki. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kata Al-Imam Ahmad An-Naqsabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsabandiyah, kitab yang terkenal Al-Jami'ul Usul fil Awliya, mengatakan min jihatil khususiyah, bahwasanya ulama mewarisi Nabi bukan sekedar dari apanya, tetapi dari segi khususiyahnya. Khususnya apa? Orang pada waktu zaman dahulu yang disebut dengan al-insanul mukhtar, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semuanya bisa jadi nabi, tidak semuanya dipilih oleh Allah, maka dijadikan nabi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang disebut dengan khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian. Ini adalah tidak semua Allah memberikan kepada seluruh manusia, hanya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari khususiyatun nubuwah turun jauharatun nubuwah, mutiara-mutiara kenabian. Dari jauharatun nubuwah turun apa yang disebut dengan at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut juga khirqatus sufiyah, al-khirqatus syarifah, keluar biasaan, yaitu keistimewaan. Kalau seumpama keluar dari para nabi dan para rasul disebut mukjizat, kalau keluar dari para ulama disebutnya karomah. Makanya para nabi, para rasul punya mukjizat, mukjizat yang tidak boleh masuk akal, mukjizat yang luar biasa, di luar batas akal manusia. Kenapa? Ini maksudnya apa? Karena khususiyatun nubuwah ini membuahkan apa yang disebut oleh Imam Ahmad, nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Orang berjuang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi rasul diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah, itu membuahkan pertolongan dari Allah. Dimanapun, kapanpun, rasul pasti menang, nggak boleh kalah rasul. Nabi Adam itu mondok sama Allah itu lahdatan yasiratan, baru sebentar aja. Tapi Bapak Jenderal Profesor Dr. Iblis itu mondok kepada Allah ratusan juta tahun. Ketika iblis sombong meremehkan Nabi Adam, kezaliman terjadi, maka Nabi Adam sebagai nabi memiliki khususiyatun nubuwah, diberikan oleh Allah keistimewaan kenabian. Walaupun Nabi Adam usianya lebih muda, walaupun Nabi Adam mengaji sama Allah cuma sebentar saja, tapi Nabi Adam memiliki nusratun minallah, pertolongan dari Allah untuk melawan iblis. Adam harus menang, iblis harus kalah. Itu kehendak Allah. Ini supaya Anda ngerti, NU kapan saja, di mana saja pasti menang. Dulu ente kira HTI hebat, HTI ngelawan NU keok. Dulu ente mengatakan FPI hebat, FPI ngadep NU hancur. Dulu siapa lagi yang mau melawan NU? Hancur. Sebab hakikatnya yang menghancurkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kehebatan ulama NU. Betul lah betul? Betul lah betul? Betul lah betul. Jadi orang penakut amat Pamekasan. Mumpung ada orang Cirebon nih kayak Marzuki Mustamar juga termasuk keturunan Banten, masih saudara sama saya baru tahu tuh. Saya pantesan ceplok-ceplok nih gayanya gaya Banten, dia Cirebon ini. Ini jangan macam-macam dibacok, nggak mempan ini. Sebab senyum terus, kayak senyum terus, jadi kalau orang mau bacok nggak jadi nggak mempan gitu.